Selamat datang di Garasi Bangda. Hahaha. Video ini adalah lanjutan part 2 dari troubleshoot mobil Ario yang tenaganya hilang di 2000 ke 3000 rpm. Grafik ini tidak bisa saya jelaskan secara detail dalam waktu yang singkat. Bagian yang saya kotakin hijau ini saya menunjukin bahwa VVT bergerak dari mundur menjadi maju ketika loadnya sekitar 35%-an di bagian ini. Nah, saya akan freeze sebentar grafiknya. Saya menunjukin bahwa VVT bergerak dari mundur menjadi maju. Sebentar saya freeze dulu. Nah, ini dia. Di titik ini, ketika calculated load-nya sekitar 35%, VVT-nya dari pergerakannya mundur bergerak menjadi maju. Hal ini terjadi ketika tiba-tiba kita akselerasi dari bergerak normal datar, kemudian tiba-tiba gas kita injak untuk berakselerasi. Nah, ketika itu mobil terasa tenaganya hilang, kemudian matic berasa seperti tidak mau pindah. Di dua grafik yang seperti ini saya kotakin karena ini eh, hampir persis sama bentuknya. Saya akan jelasin alur kerja dari VVT yang ada di mobil. Pertama, camshaft atau VVT actuator dibaca oleh CMP, camshaft position sensor, untuk memberikan informasi posisi camshaft kepada ECU. Kemudian ECU akan mengirimkan perintah kepada OCV untuk mengendalikan VVT actuator. Apakah camshaft harus dimajukan atau camshaft harus dimundurkan untuk membuka valve. Untuk kondisi seperti apa camshaft harus maju atau harus mundur, logiknya sudah ditanam di ECU. Jadi setiap aktuator yang ada di mobil pasti ada logik yang sudah ditanam di ECU. Kita kembali lagi ke grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kenapa kita fokus pada perubahan camshaft dari mundur menjadi maju? Karena di saat akselerasi tenaga mobil cenderung menjadi lemah. Di sana terasa transmisi tidak mau pindah matic-nya. Kemudian kita akan berasumsi adanya misfire padahal tidak ada. Kemudian tidak ada error di mesin, tidak ada error yang terekam ECU. Jadi tidak ada aktuator yang rusak dan tidak ada sensor yang rusak juga. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pengecekan dari keempat part yang tadi. Untuk bagian yang mudah kita periksa pertama sekali adalah CMP sensor. Kita mau cek camshaft position sensor. Kenapa? Karena kalau sensornya salah baca, terbaca mundur sebenarnya camshaftnya tidak mundur atau terbaca maju sebenarnya camshaftnya tidak maju. Jadi mau kita cek dulu CMP-nya. Siapa tahu CMP-nya kotor, ada serbuk bersih menempel di magnet sensornya, jadi pembacaannya menjadi salah. Kemudian yang mau kita periksa adalah OCV, Oil Control Valve. Nah, di Oil Control Valve ini adalah pengendali oli untuk memajukan VVT actuator, memajukan camshaft atau memundurkan camshaft. Jadi dua part yang paling mudah diperiksa adalah hal tersebut. Untuk OCV biasanya ada filter di OCV-nya. Jadi filternya kita bersihin, kemudian kalau ada bocor, sealnya bocor kita akan ganti. Kemudian seperti itu. Jadi ini bagian kedua troubleshoot untuk tenaga mobil Ario yang hilang di putaran 2000 ke 3000 rpm saat berakselerasi. Video ini saya upload setelah saya perbaiki untuk CMP sensor yang ternyata kotor, ada serbuk besi menempel di magnet CMP sensor, jadi sudah saya bersihin dan saya pasang kembali. Kemudian saya juga sudah perbaiki OCV-nya, ada bocor, jadi saya ganti o-ring seal-nya supaya tidak bocor. Jadi itu saja yang saya perbaiki. Ternyata setelah diperbaiki OCV dan CMP sensornya, tenaganya sudah kembali. Jadi tidak ada masalah dengan matic-nya sama sekali, perpindahan matic-nya smooth, tenaganya sudah berisi, ngebut nggak ada masalah. Seperti itu. Ternyata memang masalahnya ada di CMP sensor dan OCV, Oil Control Valve. Sekian video ini jadi bagian pelajaran buat kita semua, buat saya juga, dan buat terutama buat adik-adik SMK Otomotif yang butuh informasi lebih tentang VVT. Yang pasti setiap aktuator yang ada di mobil punya logic program yang ditanam di dalam ECU. Logic program ini tidak bisa kita akses biasanya, atau kalau memang ada ECU yang programmable,
itu bisa dilihat logic programnya seperti apa. Tapi kalau ECU-nya fix program, tidak bisa diprogramable, kita tidak akan bisa lihat logic programnya seperti apa. Jadi variabel keputusan untuk VVT aktuator juga sudah ada logic programnya di ECU mobil. Jadi sudah ditanam di sana. Kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur sudah ada di ECU seperti itu. Tugas kita adalah mengembalikan tenaganya supaya tenaganya maksimal di mobil. Kurang lebih video kali ini seperti itu, video yang sulit saya jelaskan. Saya juga sampai ke grafik ini untuk mencari apa sih kendala dari hilangnya tenaga saat berakselerasi. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang lebih mohon masukannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.